Yesaya Oke, ya. Yesaya 6 kan? ya Bu. Yesaya 6 ya. Iya, Ya, Yesaya Oke. 6 ayat betul. 1 sampai 5, Bon. Ya. Yesaya 6, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat keempat, maka bergoyanglah alas lambang ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. 5, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Amin. Ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Amin. Ayat 11. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. 12. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaan akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Pasal 7, Yesaya dan Raja Ahaz. Ayat 1, dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, dan Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. 2, lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Amin. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syiar Yashub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya pada padang tukang penatum. 4, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua putung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. 5, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak, aduh Tuhan, Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita mau maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel
sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. 8. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Amin. Ayat 9. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Pemberitaan mengenai Immanuel. Ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Ayat 12, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Ayat 15, ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. 16, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. 17, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. 18, pada hari itu akan terjadi Tuhan bersulit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. 19, dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, dan di segala tanah penggembalaan. Amin. Ayat 20, pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Ayat 21, pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. 22, dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan didi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. 23, pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1.000 pohon anggur dan yang berharga 1.000 sikal perak akan menjadi tempat putri malu rumput. Ayat 24, orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Ayat 25, dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Amin. Pasal 8 ayat yang pertama, anak nabi sebagai tanda. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan besar, Maher Syalir Hasbas. Maka aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya, yaitu Iman Uria dari Zaharia bin Yeberesya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku,
namai dia Maher Shalal Hasbaz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak, ibu, maka kekayaan Damsik dan Paham Samaria akan diangkat di depan Raja Asyur. Pasal yang kelima, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepadaku. Amin. Ayat yang keenam, oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. 7. Sebab itu, sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar, meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur, dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. 9. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. 10. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Amin. Ayat 11, Yesaya terpaksa bersembunyi. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. 12, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. 13, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. 14, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. 15, dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Amin. 16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Bentar. Tunggu di mana sih? Mana tadi? 17 ya? 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. 18. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Amin. Ayat 21, mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan meneganda ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengipit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ayat 9, kelahiran Raja Damai Sejahtera. Ayat 1, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu.
Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 3. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi zarah. Amin. 3. Sebabku yang menekannya. Benar ya? Saya kan? 4, Bunda. Hah? Iya benar, Ayat kalau ngikut ininya Bu Gabriel benar. Kalau yang lama, Alkitab yang lama. 3 betul. Yang sebabku. Sebabku yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya seperti tongkat si penindas. Telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal Raja damai. 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Murka Tuhan terhadap Efraim. 7. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Amin. Ayat 9. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yaitu Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon aras tebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan memanggilkan para panglima rezim melawan mereka dan menggerakkan musuh mereka. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang mengajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan Ayat, menggerak dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Amin. ayat 14. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. 15. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. 16. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. 17. Sebab kefasikan itu menyala seperti api, yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. 18. Oleh karena murka Tuhan semesta alam terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Amin. 19. Mereka mencapku ke sebelah kanan tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya.
20, Manasye memakan Efraim dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Pasal 10, celakalah mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Ayat 2, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Ayat 3, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Amin. Ayat 4, tak dapat kamu melakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Tentang celaka yang akan menimpa Asyur. Ayat 5, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Ayat 7, tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Amin. Ayat 18, ayat 8, sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Ayat 9, bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis, atau bukankah Hamat seperti Arpad, atau Samaria seperti Damsik? 10, seperti tanganku telah menyerap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. 11, masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. 12, tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. 13, sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Amin. Ayat 14, seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang meninggalkan induknya, demikianlah aku telah mengaup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang menganggarkan paruh atau yang menciap-ciap. Ayat 15, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya, seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Ayat 16, sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegak menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Ayat 17, maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang maha kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis
putri malu dan rumputnya pada suatu hari juga. 18. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti orang sakit merana sampai mati. Amin. Ayat yang ke-19. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seseorang anak dapat mencatatnya. Sisa Israel diselamatkan. Ayat yang ke-20. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. 22. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan akan memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. 23. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Amin. Bu Lampita ya, saya ada tukar urutan bacanya supaya ibu-ibu yang baru masuk bisa ikut baca. Ya. Bu Lampita Ya. 24 Ya. sampai banyak. Ya. Yesaya 10 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ayat 24 ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. 25. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Ayat 26. Tuhan semesta alam akan mencabuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Ayat 27a. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Orang Asyur maju berperang. 10 ayat 27b. Asyur 27b. Asyur telah muncul dari Rimon 28 dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron dan Mikmas diaturnya perbekalan. 29. Amin, Bu. Amin. Ya, Bu Nur Hayati. Ayat yang ke-29. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, coba tempat permalaman kita, penduduk Geba tempat permalaman kita, penduduk Rama gemetar. Penghuni Gibea, Saul melarikan diri. Keluarkanlah jeritanmu, hai putri Galim. Perhatikanlah, hai Laisya. Jawablah dia, hai Anatut. Penghuni Matmena lari jauh-jauh. Penduduk Gebin pergi mengungsi. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung putri Sion, bukit Yerusalem. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Amin. Oh, satu lagi ya. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak,
dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Amin. Amin. Selesai. Di unmute deh ya. Iya, bentar, Bu. Baik, Ibu-Ibu, terima kasih. Kita telah selesai membaca firman Tuhan. Bagi ibu-ibu yang dapat rema pada malam hari ini, bisa bagikan bagi kita, atau ada yang kita dapat dari sebagian firman Tuhan, ataupun kesaksian-kesaksian hidup kita.
Karena dari Yesaya ini Yesaya mendapat panggilan Allah ya. Tuhan ada panggilan dari Allah. Jadi kalau kita ada merasa bagaimana selagi kita ada waktu dikasih Tuhan, apa yang kita rasakan, mari kita bagikan ataupun ada yang kita dapat dari firman ini, marilah ibu-ibu kita eh, apa namanya kita bagi bersama. Ibu, saya coba ya Bu ya. Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Kita coba sama-sama, saya dapat remanya. Demikian Bu ya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mereka jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Ke-10, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinga berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kalau baca ini terlihat ya, bagaimana Yesaya dipanggil Tuhan untuk melihat bangsa ini begitu degil bandel gitu keras gitu hati mereka, tidak mau bertobat. Tuhan itu adalah maha mengetahui, Tuhan itu maha kudus, dan Tuhan itu sebenarnya belas kasih. Tapi di sini terlihat bahwa Tuhan itu, kalau di sini lihat ya, bagaimana bangsa itu keras hati. Tuhan membuat itu semua karena Tuhan itu menghakimi mereka ini agar mereka itu bisa bertobat. Walaupun Tuhan itu tegas, tetapi Tuhan itu punya keadilan. Dia tidak mau melihat bangsa ini hancur ya, sehingga Tuhan memerintahkan ke Yesaya agar mereka ini bisa bertobat, sehingga dengan Tuhan melihat Tuhan memberi mereka hati yang keras, tetapi Tuhan yang menghakimi mereka, tetapi Tuhan juga mencari jalan keluar bagi mereka supaya mereka bertobat. Kalau saya lihat begitu ya, bagaimana Tuhan menginginkan mereka bertobat, menghakimi mereka, tetapi juga sekalian juga Tuhan memberi jalan bagi mereka, mengasihi mereka, sehingga mereka bertobat. Begitu yang saya dapat itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, sangat-sangat diberkati ya. Dalam firman ini ya Tuhan yang membuat kita manusia yang mengeraskan hati. Tapi walaupun Tuhan marah kepada kita waktu Tuhan itu ada, ya dia pasti kita selalu mengecewakan Tuhan. Ya, kita selalu membuat dia marah. Tetapi ketika kita kembali, ketika kita merasakan hadirat Tuhan, kita mengembalikan hidup kita, kita bertobat, kita meminta ampun. Tuhan, ampunilah setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami rasakan. Jadi Tuhan memaafkan kita. Jadi itulah yang satu pengalaman sungguh luar biasa. Ibu, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada lagi ibu-ibu yang berbagi pengalaman ataupun yang kita dapat dari rema kita pada malam ini? Oke, saya ya Kak. Ayo. Oke, shalom Ibu semua. Yang saya dapat di Yesaya 6 ayat 8 ya, tentang kepekaan dengar-dengaran akan Roh Kudus ya, di mana panggilan kita ya sebagai imamat serajani yang dipilih Tuhan. Kemanapun kita diutus Tuhan, itu Tuhan bergerak di depan kita. Amin. Di ayat 8, lalu aku, Ayu, mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Tuhan yang mengutus. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku, untuk Tuhan? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ya, dalam firman ini Tuhan mengutus kita untuk bergerak, untuk memenangkan jiwa-jiwa.
Tetapi tidak asal gerak, ya. Kita salut ya, kita sekolah ya. Ada yang di beberapa tempat itu tentang kepekaan, tentang kerohanian kita, di mana rohani kita harus diberi makan firman Tuhan dan kepekaan dengar-dengaran akan suara Tuhan di mana Tuhan utus. Saat kita merespon, ya, aku mau Tuhan, Engkau utus kemanapun, walaupun pelayanan. Kok suaramu hilang, Mbak? Mental-mental jaringan. Iya, break. Kalau kabut, orangnya suka pergi-pergi. Kita menghubungi keluarganya, anaknya, cucunya, dia bilang gini, terserah dia mau hilang apa enggak. Aku bilang gini, ini tuh ada kasih apa enggak ya, sampai ada orang muslim, saya ya malu ya sebagai anak Tuhan. Masa orang Kristen tidak mempunyai kasih? Katanya punya Tuhan Yesus. Itu saudaranya yang muslim mengatai cucunya. Tetapi kasih kepada orang tuanya tidak ada. Padahal itu yang mengandung, itu yang melahirkan. Tetapi saat hartanya habis, mereka dibuang. Apakah itu kasih? Dan kita menunjukkan kasih Kristus di mana kita hidup. Dan kita di mana Tuhan tempatkan. Dan Tuhan kita diutus Tuhan kemanapun untuk melayani siapapun. Kita harus siap. Ya, saya mau Tuhan. Walaupun itu sulit secara daging, secara manusia, secara logika itu sulit. Tetapi Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita bergerak saat kita diutus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak dengan cara, apakah ini keinginanku untuk mendapatkan berkat dari orang-orang lain? Tidak. Tetapi Tuhan mengutus kita. Bagaimana respon hati kita? Apakah punya kerendahan hati? Apakah kita mau dengar-dengaran Tuhan atau tutup mata, tutup telinga? Jangan sampai itu terjadi ya, karena kita sudah sekolah di mana-mana. Rohani kita berkembang, bertumbuh, dan kepekaan kita sama Tuhan harus kita pertajam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sangat-sangat ya Bunda ya. Firman Tuhan ini ya, betul ya Bunda ya, di mana Tuhan menunjukkan kebaikan, di mana Tuhan memanggil kita. Ya, sebagai contoh ya Bunda ya, saya bagikan sedikit ya untuk penangkapan dari Ibu ya. Kemarin Ibu Bunda Joli ya bilang, Bu, bisa nggak Bu jadinya? Itu kan satu ini ya, satu tunjukkan dari Tuhan juga ya. Bahwasanya Tuhan berbicara. Nah, ada satu kata dalam hati gini, iya enggak gini. Jadi Tuhan berkata gini, kamu kan mau melayani, kamu kan ini akan aku yang nyuruh, roh yang berbicara, ini yang berbicara, bukan seenak-enaknya ataupun segampangnya orang nunjuk gitu ya. Tetapi karena ada roh, karena ada kasih, ya berbicaralah Roh Kudus. Nah, Tuhan tunjukkan inilah sama Ibu Gabriela supaya dia bisa memimpin kita, bisa jadi host ya kan Bunda. Jadi itulah kita nggak boleh bilang aku belum siap, aku belum bisa. Kapan kita siap? Kapan kita bisa? Ya dari sinilah kita mulai bisa. Dari sinilah kita mendengarkan suara Tuhan. Oh iya Tuhan, benar kata-kata Tuhan. Berarti harus suara Tuhan yang kita dengar. Karena kalau kita nggak dengar suara Tuhan, pasti semuanya akan hilang. Di saat Tuhan berbicara ya kita, kalau kita peka nggak mendengarkan, ya, lama-lama Tuhan meninggalkan kita. Lama-lama Tuhan tidak berbising lagi dengan kita. Tuhan tidak ingin lagi berbicara dengan kita. Nah, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, marilah ibu-ibu kita belajar. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, nggak boleh kita patah menyerah ataupun kita banyak kesibukan alasan apapun kita nggak boleh ya. Karena kalau lama-lama 2 kali 3 kali Tuhan bersuara dengan kita, kalau kita tetap meninggalkan ataupun kita biarkan saja begitu aja, bunda-bunda yang cantik-cantik. Ya, Tuhan pasti meninggalkan, Tuhan pasti jauh dari kita. Nah, kapan-kapan suatu saat kita tidak mendengarkan lagi suara Tuhan. Jadi hidup kita jadi hampa. Nggak ada artinya kalau kita tidak ada lagi pendengaran dari suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, ketika kita dengarkan suara Tuhan, ketika hati kita tergerak, berdoalah, bacalah Alkitab, marilah pujilah Tuhan. Jadi di saat Tuhan berbicara itu kita lakukan ibu-ibu ya. Ya seperti firman yang Ibu Rahayu ya, Ibu Rahayu ya yang dia bagikan juga sama kita ya, itulah suatu
Saya pun juga sangat-sangat diberkati ya Bu. Atau sebenarnya ini pun juga tadi sebenarnya yang mau saya ambil, cuman udah Ibu duluan juga. Ya itulah, marilah kita ibu-ibu belajar mendengarkan suara Tuhan, karena Tuhan yang ya Tuhan yang berbicara dengan kita dengan siapapun. Dan ketika Tuhan berbicara itu, mari kita lakukan apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Makasih Ibu, sayang. Ada lagi ibu-ibu cantik? Bu, saya mau nanya ini sama Bu Joli. Ah, Yesaya 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh beramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada pada orang mati bagi orang-orang hidup? Nah, di sini kan ada teman saya. Ceritanya dia berantem sama suaminya kan. Jadi dia itu nanya apa Bu? Orang pintar katanya biar dibikin ini. Apakah itu bisa Bu di diapain sama kita ya? Dilakukan sama orang Kristen? Apakah itu bagus gitu? Ayo, saya mau nanya sama Bu Joli dulu Bu. Tolong Baik, dijelaskan. terima kasih Bu Renti. Kalau menurut Bu Renti sendiri gimana? Bu Renti kita kan sama-sama apa namanya anak Tuhan ya, sama-sama membaca firman. Nah, saya tanya menurut Bu Renti dulu deh. Ya, saya sih nggak percaya, Bu. Makanya kemarin kan dia juga nanya, coba tanyain kayak gini-gini. Soalnya suami saya juga pernah, aku katanya, saya sih nggak percaya, Bu, gitu. Makanya saya nggak mau. Nah, sebenarnya jawaban kita sama ya. Memang nggak boleh ya kan ya. Mungkin ibu-ibu lain, Bu Dede, Bu Yohana, Bu Marina, Bu Lampita, gimana? Oh, Bisa pasti kasih nggak jawaban boleh. konkret? Karena itu adalah Nah, roh. Roh arwah-arwah itu, mereka itu kan yang diminta kepada arwah-arwah dan roh-roh peramal. Mereka itu tidak ada. Gitu loh. Yang namanya arwah-arwah peramal itu nanti malah ada celah terbuka, malah satu spirit masuk gitu loh. Apalagi orang mati sama orang hidup dunia sudah terpisah. Nggak mungkin bisa gitu loh. Itu intinya. Gimana caranya ya? Pokoknya nggak boleh. nah itu. Nggak. Kata suami saya udah nggak ada signal. Gitu ya, Dek ya, Dek Renti. Iya, Ya. Bu. Ya. Nah, ingat ya, diingetin itu temennya, jangan sekali-sekali datang ke Iya. dukun ya, apalagi manggil-manggil arwah-arwah, roh-roh peramal itu ya, apalagi kita sudah membaca firman. Yang mana Iya. Ibu Reti ini? Yang mana? Bu Renti, Itu tunjukkan lagi sibuk wajah anak-anak. Ayo, pada tampaknya. mau Gitu. lihat. Nah, biar Yesaya kita 8:19. Iya, Bu Gabriel. Iya Bunda. Ini tambah sedikit ini Bu dari itu dari Ibu tadi untuk dukung ya Ibu ya. Nah, kan Tuhan berkata, kamu percaya dengan siapa? Dengan manusia atau kepada Tuhan? Jadi kalau dia seorang Kristen, kalau dia seorang ini ya yang punya iman, pasti apapun yang terjadi itu dia nggak perlu ini berkaitan dengan arwah ataupun berdukung gitu ya. Jangankan dalam segala pribadi, karena yang saya rasakan juga pernah ini dalam keluarga. Jadi ketika dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, yang terjadi adalah membuka celah, membuka jalan kepada iblis. Ya, bukannya kita jauh dari iblis, maka makin lama makin mendekat iblis itu. Kalau sekali kita panggil iblis itu ya setiap lebih dari tujuh roh itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu masuk lagi kembali kepada kita. Jadi kalau memang seperti itu ya lebih bagus Ibu berikan dia pemahaman dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwasanya apapun yang terjadi itu kamu berharap sama Tuhan, karena Tuhan yang mengubah segalanya, bukan manusia. Nah, kalau seandainya kita manusia yang mengubah, pasti kita semua bisa melakukan apa keinginan kita. Tetapi karena itu semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan, kita tidak boleh menambah-nambah pekerjaan Tuhan. Jadi ini suatu kekejian bagi Tuhan. Ini suatu apa yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup anak-anaknya ataupun dalam orang-orang kekristenan.
Nah, itu yang bisa saya tambahkan sedikit ya, Bung, yang seandainya masih Ibu berkomunikasi dengan dia, dengan Iya. saudara yang sudah berbagi cerita, ya bantulah dia juga, Bun, bilang, ya kita kan anak Tuhan, kita kan Kristen, Mm-mm. mari kita lah semuanya itu adalah anugerah Tuhan, tapi harus disuruh dia itu untuk belajar membaca Alkitab setiap hari. Begitu, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Bu. Ada lagi ibu-ibu? Ibu, tapi kita di apa ya hukum Tuhan yang keberapa saya lupa. Tuhan itu pencemburu loh Bu, pencemburu banget. Jadi kalau dia di apa ya kita berdoa sama gitu, oh dia marah besar itu Tuhan itu yang pasti dia pencemburu. Itu saya pikir gitu Bu. Iya. Oke, Bu. Ada lagi ibu-ibu? Tuh biasanya Bu Dedek tuh. Itu Bu Marina udah buka ininya mikrofonnya. Ya, udah deh, sama aja. Suruh aja dia banyak berdoa temannya itu, Mbak. Nangis ke Tuhan, jangan nangis paranormal. Aku di ini ya. Kan mau sharing Rema, langsung buka ya. Oh, oke. Aku dapetin sih dari Yesaya 6 ayat 1 ya. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan. Saya sempat dapat sih ini waktu kalau nggak salah 3 tahun yang lalu sih. Waktu saya baca ini, terus waktu itu dijelasin kenapa harus ditulis dalam eh, tahun matinya Raja Usia. Ternyata kita tahu Usia ini kan raja yang diangkat pada usia pada umur 16 tahun. Dan dia itu salah satu raja yang dalam pemerintahannya itu mengalami kemajuan yang pesat gitu. Nah, ketika dia mengalami kemajuan yang pesat itulah akhirnya muncul yang disebut dengan kesombongan. Sehingga pada akhir hidupnya dia menderita kusta dan akhirnya diungsikan, jadi diasingkan gitu ya. Nah, kenapa harus disebut? Artinya kalau saya tadi searching di apa sih namanya tafsiran itu disebutkan ini artinya menegaskan bahwa pada dasarnya Tuhan itu kudus. Tuhan itu tidak suka dengan hal yang tidak kudus gitu. Jadi ini menekankan kepada Yesaya, ketika kita hidup kudus, ketika Yesaya hidup kudus, maka Yesaya bisa melihat Tuhan. Ternyata saya sempat baca juga kalau tidak salah Yesaya ini dekat dengan usia gitu. Nah, ketika misalnya orang yang berdekatan ini saya ingat lagi tentang Abraham dan ponakannya Lot. Ketika Lot dipisahkan dari Abraham, maka Abraham bisa melihat sesuatu yang memang sudah Tuhan janjikan kepada dia sebelumnya. Dan ketika usia diambil, dengan kata lain usia dipisahkan dari Yesaya, Yesaya bisa melihat Tuhan. Ini flashback ke hidup saya gitu kan. Jadi kalau misalnya saya punya teman yang dalam tanda kutip mungkin saya dekat dengan dia, tapi dia tidak sejalan dengan saya, maka Tuhan itu akan agak sulit gitu menerobos untuk bisa saya dekat dengan dia. Karena ya ada beberapa apa sih namanya pernyataan yang ngomong teman dekat kita itu akan menentukan langkah hidup kita selanjutnya gitu. Jadi dengan kata lain, orang yang dekat tapi orang yang dekat dengan kita itu tidak sejalan dengan Tuhan, Tuhan akan pastikan orang itu akan menghilang dengan sendirinya atau eh, terlepas dari kita dengan sendirinya. Bagaimana caranya Tuhan pasti punya cara kayak Abraham dengan Lot akhirnya dipisahkan. Lot mengambil jalannya sendiri gitu kan. Terus Uzia dengan Yesaya akhirnya Tuhan buat usianya mati gitu dalam kondisi sakit kusta. Oke, sehingga pada saat yang sama, Yesaya bisa melihat Tuhan. Jadi, saya hanya bisa menyimpulkan untuk diri sendiri, terutama ini rema buat saya secara pribadi, Tuhan itu kudus dan Tuhan itu tidak suka dengan hal-hal yang tidak kudus. Ketika Tuhan tahu, ketika ya saya tahu bahwa dia akhirnya bisa melihat Tuhan, dia menyatakan dirinya di Yesaya berikutnya, Yesaya 6. Coba ya saya baca dulu Yesaya 6-nya.
Nah, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Kemudian dikatakan gini ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dia saya bisa ngomong, celakalah aku. Aku yang najis bibir, gitu kan. Aku binasa, aku najis bibir. Orang bisa menyatakan dirinya najis bibir dengan sadar ketika dia tahu bahwa dia ada di dalam kekudusannya Allah. Ketika dia ada di dalam kekudusannya Allah, karena ketika kita ada di dalam terangnya Tuhan, kita bisa melihat siapa kita. Apakah kita disebut baik, kudus, suci, murni, dan seterusnya. Ataukah kita ini seperti kain yang diambil dari comberan, udah gitu berbau, udah gitu kuning, udah gitu udah tidak layak gitu kan. Makanya ya saya menyatakan, aku tuh celaka gitu. Aku tuh orang yang najis bibir. Aku tuh orang yang nggak layak gitu di hadapan Tuhan yang luar biasa kudus gitu. Makanya dia bilang gini, celakalah aku gitu kan. Akhirnya diambillah, kebayang ya, diambil bara, ditempelkan ke mulutnya. Bara, kita kan nggak mungkin bara itu air gitu kan. Bara itu pasti api. Ketika api ditempelkan ke mulutnya, Tuhan bilang, kuduslah kamu. Dan dikatakan baru akhirnya dia ngomong, kalau memang apa namanya disebutin, utuslah aku mau melakukan segala sesuatu, utuslah aku gitu kan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi ketika dia tahu bahwa dia sudah dimurnikan Tuhan, mulutnya sudah dimurnikan Tuhan dengan bara yang dari Tuhan, dengan api yang dari Tuhan. Kalau sekarang mungkin dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus yang memurnikan mulutnya, dia bisa mengatakan ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi ini saya dapetin waktu tahun em, 90-an lah ya. Waktu tahun 90 itu saya sempat ada di posisi waktu itu saya memang sudah mulai mengajar, tapi ini saya agak sedikit nggak apa-apa ya, agak sedikit lama ya. Dan saya memutuskan untuk tetap mengajar di kota. Akhirnya sampai ketemu dengan suami saya. Yang pada saat itu sebenarnya saya hanya akan 1 bulan mengajar di kota itu. Dan ketika itu saya dapat ayat ini. Saya hanya bilang begini, Tuhan saya itu nggak layak untuk dipanggil menjadi utusannya Tuhan, membawa banyak orang. Waktu itu beban untuk saya itu Bani Kedar. Untuk akhirnya saya datang, kemudian untuk akhirnya saya memberikan diri saya melakukan penginjilan kepada Bani Kedar. Saya itu nggak layak. Karena saya itu satu, bukan saya najis bibir. Saya tuh orangnya itu kalau dibilang, saya tuh pemarah, pendendam, kemudian saya tuh menyimpan segala kepahitan di dalam saya. Saya menganggap bahwa diri saya tuh benar-benar kotor, sampah, dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan panggil saya, dan di tahun 90 itulah akhirnya saya bisa datang ke satu kota, ke satu desa sih lebih tepatnya, untuk saya datang, dan saya nggak tahu datang harus ke tempat siapa. Akhirnya Tuhan tunjukin satu rumah gitu. Dan saya di situ melakukan penginjilan. Pada saat saya datang ke situ, yang terjadi adalah piring terbang. Untungnya nggak kena ke saya gitu. Ketika saya datang mengetuk pintu rumah itu, mereka sedang berantem gitu di rumah itu. Nah, disitulah saya melihat bahwa kemuliaan Allah dinyatakan. Saya bisa akhirnya satu rumah itu bertobat, alami pertobatan. Dan saya waktu itu, waktu saya datang, saya nggak kenal itu orang. Karena saya waktu itu hanya disuruh untuk penginjilan. Saya lakukan penginjilan ke tempat yang saya sendiri nggak tahu gitu kan. Waktu itu kan saya baru datang pertama kali ke situ dan sendiri seorang perempuan jalan kaki. Tujuannya nggak jelas, saya hanya tahu Tuhan mengutus saya dan saya lakukan. Gitu. Jadi ya ketika ya saya juga alami itu, Tuhan ini aku utuslah. Makanya kita bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, ya kita minta Tuhan gitu kan. Jadi ketika kita bilang, iya Tuhan ini aku, berarti kita siap dengan risiko segala sesuatu. Jadi kuncinya kita harus menguduskan diri. Dan cara menguduskan diri bukan kita yang minta dikuduskan, tapi Tuhan sendiri yang berinisiatif dengan cara mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. Itu aja sih. Aduh, agak belepotan ini kata-kata saya. Makasih, Bu. Makasih Bu, makasih ya Bu. Iya, kalau kita itu berharap juga kepada Tuhan, pasti Tuhan membukakan jalan bagi kita semua ya. Nah, marilah kita menikmati hidup yang diberikan Tuhan bagi kita. Terima kasih banyak Bu, sangat-sangat diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Baik Bu, kita tutup ya, kita akhiri ya. Dan Boleh nambahin sedikit? oh boleh Bu. Nah, jadi memang apa yang dibilang Bu Dede tadi itu memulainya dulu di ayat ini. Yesaya tentang Yesaya ya. Lalu baru dia bilang, celakalah aku binasa
sebab aku ini orang yang najis bibir. Itu menggambarkan diri kita semua ya. Rata-rata begitu ya. Tapi yang paling utama, seketika kita sudah kudus dulu. Lalu, dia Tuhan bertanya, siapakah yang kupanggil dan akan kuutus? Nah, jadi istilahnya, berikan hidup kita yang berkenan dulu kepada Tuhan. Baru sebenarnya ayat ini muncul setelahnya. Jadi bukan ayat ini muncul dengan kepekaan, bukan tidak kita peka nggak peka dipanggil Tuhan gitu loh. Tapi itu merupakan urutannya. Tuhan pasti memanggil kita jadi alatnya. Kita ini semua hamba ya. Jangan Iya. takut. Jangan takut ngaku kita hamba Tuhan. Seketika kita sudah pindah dari terang, dari gelap jadi terang, kita ini hamba Tuhan semua. Baru dia bilang, kalau aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, kadang-kala gini, ini aku utuslah dia kan gitu. Karena kita nggak mau bayar harga. Jadi harus mulai sekarang dengar-dengaran. Melayani nggak perlu harus di gereja kan? Nggak perlu harus berkhotbah. Iya, betul betul. Ya, kita ke pasar, ketemu orang, shalom, sharing. Nah, itu kan. Jadi ayo, yang paling utama itu bukan kita tidak dengar. Tapi memang kita semua mendapat panggilan pasti. Ya, yang paling utama kan sebenarnya hati. Mau nggak gitu. Jadi menguduskan dulu, setelah kudus, bersihkan, tahirkan, pasti dapat panggilan Tuhan. Itu aja. Amin. Ya itu aja Bu. Makasih. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih ya semua ibu-ibu ya. Kita pada malam hari ini sangat-sangat diberkati ya dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita kan belajar, semuanya kita belajar ibu-ibu. Ya, ketika kita belajar ya pasti kemurahan Tuhan itu eh, ada sama kita ya ibu-ibu ya. Tuhan curahkan buat ibu-ibu. Karena tanpa pertolongan Tuhan itu kita nggak bisa berbuat apa-apa Bu. Sampai kapanpun, apapun pendidikan kita, apapun pangkat kita itu kalau nggak ada kuasa Tuhan itu nggak ada reaksinya Bu, sia-sia Bu. Tapi ya marilah kita sama-sama ya belajar dengan mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini kita diberkati semua ya ibu-ibu. Ya, Bu. Amin. Sekarang kita akhiri ya ibu-ibu. Eh, boleh kan Bu? Boleh kan, Bu? Untuk doa penutup ya Bu sama itu siapa Ibu? Minta Ibu Lupita ya, Ibu Lampita. Yuk, mari kita bersatu dalam doa, Bu. Oke. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta di kerajaan-Mu di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang satu perkataan sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami Engkau kumpulkan di tempat ini Tuhan, bukan tanpa ada maksud. Kami tahu Tuhan, cara-Mu yang kami tidak mengerti, bagaimana untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah hari ini Tuhan. Mengingatkan kami agar kami tidak bebal, tidak keras hati kami. Tapi biarlah kami selalu menomorsatukan dalam hidup kami Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ingatkan kami, karena Engkau begitu kasih dengan kami Tuhan. Begitu sayang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini Tuhan, kami ibu-ibu pembaca Alkitab, Ibu Yuli, berkati hidupnya Tuhan yang begitu setia Tuhan mendengar suara-Mu untuk memanggil jalan hidupnya Tuhan untuk melayani-Mu. Terima kasih untuk Ibu Yoli Engkau hadirkan Tuhan untuk membimbing ibu-ibu kami sehingga kami semua setia kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Gabriel yang begitu kasih kepadamu Tuhan dengan caranya dia melayani Engkau. Juga Ibu Yohana Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Ibu Yohana. Engkau yang tahu isi hatinya Tuhan, bagaimana dia begitu mencintaimu. Kami berdoa juga bagi Ibu Dede Tuhan, terima kasih untuk Ibu Dede Tuhan. Di hari-hari
Kehidupannya sekarang hanya mengingat Engkau, hanya mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa buat Ibu Sophie Tuhan, terima kasih untuk Ibu yang begitu setia kepadamu Tuhan. Beri kekuatan baginya dalam menghidupi kehidupannya Tuhan. Percaya akan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidupnya. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Ellen Tuhan, yang setia, selalu setia kepadamu Tuhan. Sampai akhir waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Nur Hayati. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Nur Hayati yang begitu mengasihimu, mencintaimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau hadirkan dia di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Ibu Eti Susan. Tuhan terima kasih untuk Ibu Eti yang begitu mengasihi Engkau, mengasihi sesamamu Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan. Berkati semua pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Ibu Marina Ginting Tuhan. Jaga Ibu Marina di dalam kehidupannya Tuhan. Pelihara kehidupannya. Berkati semua pekerjaannya, pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Ibu Marina Kemangi Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Marina yang sampai dengan malam hari ini Tuhan hadirkan untuk memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Risa. Terima kasih untuk Ibu Risa Tuhan. Biarlah dia selalu mendengar suara-Mu Tuhan, yang selalu memuji, memuliakan Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih juga Tuhan kami buat Ibu Sandra Tuhan, agar dia selalu setia kepadamu Tuhan. Berkati hidupnya, berkati dia malam ini Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Ibu Renti Tuhan. Terima kasih untuk Bu Renti Tuhan, jadi seorang ibu yang luar biasa. Terima kasih juga Ibu Rahayu Tuhan, yang tetap setia, tetap mencintaimu dalam kehidupannya Tuhan. Dia tunjukkan di dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu memberkati hidupnya. Kami berdoa Ibu Harmoni Sitepu Tuhan, terima kasih untuk Harmoni Tuhan. Kami percaya Ibu Sitepu ini Engkau berkati hidupnya menjadi seorang ibu, di dalam kehidupan rumah tangganya juga anak, sebagai ibu dan sebagai istri yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Ibu Tania, Tuhan berkati kehidupan Ibu Tania. Biar dia selalu hidup di dalam, selalu memuji, memuliakan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih juga untuk Ibu Linda Panjaitan Tuhan. Di hari Tuhannya, dia selalu mau hidup bersamamu Tuhan. Oh Yesus luar biasa Engkau. Kami juga berdoa buat Ibu LD Tuhan, berkati Ibu LD Tuhan. Jangan tinggalkan, tetapi tetap bersatu bersamamu pada malam hari yang indah ini sampai pada waktunya. Tuhan, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kalau kami ada kata yang tidak berkenan di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon ampunan padamu Tuhan. Ibu yang belum saya sebut atau yang terlewatkan, tapi Engkau tahu apa isi hati anak-anak-Mu di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwa kami dalam tidur kami dengan bersama-Mu Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau menyertai kami dalam tidur kami, sehingga kami boleh tidur di dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk suami kami, untuk keluarga kami. Berkati Tuhan, berkati kami. Bagi ada saudara kami yang saat ini dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan Tuhan. Tidak ada kesusahan dalam Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami berserah sepenuhnya padamu Tuhan, Engkau memberi hiburan yang luar biasa bagi kami. Kadang kami tidak mengerti cara-caramu Tuhan. Tetapi ketika kami berserah penuh kepadamu, kami mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan hati kami keras Tuhan, untuk tidak mendengarkan Engkau Tuhan. Kami lembutkanlah hati kami Tuhan, agar selalu kami memuji, memuliakan di sisa-sisa hidup kami. Di sisa-sisa akhir hidup kami Tuhan, kami berserah penuh kepadamu Tuhan.
Walau dalam keadaan apapun, dalam keadaan kami sakit, dalam keadaan kami kekurangan, dalam kami susah, dalam apapun Tuhan, kami tetap mengenal satu-satunya penghibur kami. Satu-satunya kekuatan kami hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terlalu banyak yang hendak kami mohonkan kami padamu Tuhan. Kami Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, besok hari kami akan berkumpul lagi Tuhan, memuji, memuliakan Engkau juga, membaca firman-Mu agar kami semakin dekat dan semakin erat kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni hal yang tidak berkenan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.